beberapa waktu ini agak susah, agak berat rasanya menghadapi satu cici ini. Karena dia juga udah sakit lama ya. Dia mengidap tiroid di bagian pita suara di bawah. Dia juga konsumsi obat yang enggak satu lah, tiap bulan dia rutin juga check up di praktek dokter itu kan. Cuman dia nggak mau cerita sama kita, sama semua saudara, dia tuh udah sampai mana tingkat penyakitnya juga. Cuman dia bisa bilang semakin membaik, nggak gitu parah. Cuman kalau dia capek, kadang kita lihat dia istirahat, berarti itu di saat dia tuh udah nggak mampu. Cuman kemarin aja yang terakhir waktu dia udah nggak ada lagi itu kan, saya datang ke rumahnya, saya ketemu sama anak-anaknya kan. Saya dengar cerita yang si Won ini yang paling tua, dia bilang waktu itu mami infus, mami udah bilang capek katanya, dia tungguin maminya tuh sampai tengah malam. Dia cerita sepasang hati saya hancur. Ternyata selama ini dia udah capek, cuma kita tidak tahu. Setelah itu dia sempat pergi jalan-jalan ke Singkawang sama anak-anaknya. Dan dalam hati saya, ini mungkin dia mengusahakan dirinya untuk kumpul dengan keluarganya di saat-saat terakhir. Lalu saya bilang ke anak yang nomor 2 polisi, nggak apa-apa, mami saya udah sembuh, udah baik-baik aja di sana. Saya cuma bilang begitu sama dia kan. Tiba-tiba dia semua nangis. Malah dia sekarang ini, malah dia nggak nangis, dia malah sampai ke ama-amanya, juga ama sudah jangan nangis. Ini anak yang nomor 2, dia ngomong jangan nangis, mami udah sembuh, mami udah jangan gitu. Dia sampaikan ke ama-amanya, dia berusaha menenangkan mereka orang tua. Dalam hati saya berusaha menenangkan kesedihan saya, tapi saya hancur melihat mereka anak-anak ini. Dalam kemudian datang satu cici saya yang satu, karena saya memang sengaja panggil dia datang ke rumah untuk memakan anak-anak ini kan, bukan cari seorang ibu, cari sosok ibu di saat seperti itu. Saya panggil kakak saya. Setibanya kakak saya di rumah, anak yang nomor 2 ini yang tidak nangis tadi malam mata ini buat saya tidak tahan. Saya tidak tahan lebih. Tapi dari waktu setelah kami melewati saat-saat itu, saya sampaikan semuanya udah, sekarang mami udah sembuh, mami tidak sakit lagi. Mungkin yang kalian tahu selama ini mami selalu menyembunyikan sakitnya di dekat kalian supaya kalian tidak banyak khawatir, kalian tetap aja seperti mengalami hal yang tidak ada masalah, kalian tetap tenang, kalian tetap sama-sama bisa pergi ke sekolah tenang. Saat itu saya juga megang itu handphonenya cici saya ini, begitu banyak grup masuk, chat masuk dari semua pihak sekolahnya. Tadi pagi datang semuanya, mereka pada kaget karena di saat sebelum Emi meninggal, Emi udah pergi, mereka sempat ngumpul bareng di sekolah di kantin tuh. Mereka pada minum bareng. Ada yang bilang Emi baru nuangin kami minum, setiap kelas dituangin, dibilang seperti perpisahan aja katanya. Makanya dari situ saya rasa mungkin Emi udah lelah, udah capek, mungkin dia udah merasa dia udah gak sanggup lagi sampai di rumah. Ya, dan kelelahan, dia mungkin balik. Lalu gak lama anak yang nomor 2 dimintain tolong untuk bangunin dia dari kasur. Sebentar dia ke belakang mau nyuci, tiba-tiba dia sudah tumbang. Dia tumbang, lalu anak yang nomor 2 itu langsung gerak, ngecek dia langsung ambil handphone, telepon ama yang ada di seberang kelas rumah. Nah, pada saat itu dia bilang, ama, mami pingsan, mami tidak sadar nih katanya. Lalu dia ambil minyak, mama
surat intinya filosofi masih nggak sadar, diminta amal langsung pergi ke sebelah rumah, diminta tolong sama tetangga itu datang semuanya, dan tetangga ini kan kebetulan dia mantan perawat, jadi dia paham situasi. Karena mungkin ini udah urgent dan gawat, jadi dia minta bantuan para tetangga yang lain yang laki-laki bisa bawa dia langsung ke rumah sakit. Namun di rumah sakit ternyata Emi sudah nggak ada lagi, Emi sudah pergi. Pada saat itu, di saat capeknya Emi, di saat lelahnya Emi, dia masih berusaha dia menyembunyikan kelelahannya, biar kami tidak tahu bahwa dia merasakan sakit. Dan situ saya tahu benar-benar dia menghargai waktu, pakai waktu terakhirnya. Sungguh kami merasa semua, kami merasa kehilangan. Tapi di sisi lain kami bersyukur sakit yang dia rasakan, yang tidak bisa kami rasakan. Mungkin dia tak tahan, kita tidak tahu. Kami bersyukur bahwa dia sudah mengalami kesembuhan di sana. Dan tinggal waktu kami yang kami lalui, untuk pada waktu kami akan bertemu kembali nanti untuk hidup. Henry kita tolong sudah tetap kuat, karena masih anak masih membutuhkan sembuh, anak masih kecil. Apa yang dia sampaikan kepada Henry cukup Henry tahu yang tidak sanggup untuk sampai kepada Cebu. Namun mereka perlu ke Cebu, dan mereka selalu mengkhawatirkan Cebu. Itu pesan untuk Cebu. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi. Saya ucapkan untuk waktu yang kalian berikan kepada kami sungguh menghargai. Biarlah Tuhan selalu memberikan waktu-waktu kepada kita semua, biar menjadi waktu yang terbaik di sisa-sisa waktu. Bahkan hidup kita pun tidak tahu waktu kita. Saya berharap kita bisa menggunakannya dengan penuh kebaikan. Terima kasih semua. Selamat malam. Karena saudara kasih mereka, orang yang kita cintai telah mendahului mereka kepada rumah Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan kekuatan kami, Engkau Tuhan yang menopang setiap kami, karena Tuhan ada di samping kami.
yang selalu menuntun setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami percaya firman-Mu yang akan meneguhkan kami, firman-Mu akan menguatkan kami, firman-Mu akan memberikan pengharapan kepada kami. Oleh karena tahu Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan bersuka cita. Hari ini Tuhan, kami firman kepada kami, sebelum kami menghantar dasar saudara kasih kami ke tempat peristirahatannya. Tuhan, kami tahu Roh ada di tengah kami, Roh-Mu yang menuntun setiap kali pagi hari ini, sehingga oleh firman dan Roh-Mu yang kudus akan memberi kekuatan kepada setiap kami yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Ya, Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, dan bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nasihat firman Tuhan kepada kita semua pada hari ini adalah jangan gelisah hatimu. Dan saya percaya di depan kita pasti ada hal-hal yang terjadi. Mungkin ada kegelisahan, ada kekhawatiran di depan kita. Seperti oleh Yesus, dan Yesus tahu apa yang percaya kepada kita. Alkitab kata juga percaya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Maha tahu, Allah yang menciptakan setiap kita, Allah yang menciptakan setiap kita manusia, dan Tuhan menciptakan kita dan Dia tahu siapa diri. Dan untuk saudara kasih kita, saya dengan cerita saudara kasih kita, bagaimana kisah ibu ini, saudara Bapak Ibu, pas dia tinggal pada tanggal 19 ya. Pas tanggal 19 juga adalah hari di mana mereka mengalami pernikahan. Bukan sungguh kebetulan Bapak Ibu, dan umur pernikahan mereka 12 tahun. Ini angka 12 sudah bagus. Dan juga saudara, pas hari menikah dan juga hari kematiannya sama. Dan saya percaya itu misteri yang sedang Tuhan nyatakan kepada kita hari ini. Dan setiap waktu Tuhan mengaturnya. Mungkin kita berpikir, kenapa masih muda aku yang meninggal? Semua orang akan mengalami kematian. Semua orang akan pergi, siapapun dia. Apakah orang kaya, orang miskin, orang apapun statusnya, saudara Bapak Ibu, orang ganteng, orang cantik, orang apa mungkin cacat sekalipun, saudara, semuanya akan mengalami kematian. Dan semua itu akan dialami. Bukan masalah kematian itu yang menjadi masalah kita hari ini. Nah, setelah kita mati kemana? Sebab kita hidup dunia sebentar. Dan hidup ini bukanlah suatu kekekalan. Nah, kematian itulah akan menghantar kita kepada kekekalan. Nah, maka di sini firman Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, saudara, yang perlu kita perhatikan hari ini adalah bahwa setiap anak-anak Tuhan, Alkitab katakan, kita punya Bapa yang di satu Bapa yang di surga. Maka kita katakan Bapakku yang di surga. Maka kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan yang telah berubah. Kenapa? Dia punya jalan, yaitu Yesus adalah jalan dan kebenaran hidup. Untuk suami, untuk anak-anak, kalau memiliki kesamaan iman, memiliki kesamaan paspor, maka akan dikatakan kita akan berjumpa kembali bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ada satu firman Tuhan berkata di sini, bagus sekali saudara, pengkhotbah 9 ayat 5 dikatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Nah, kita semua tahu, siapapun kita tahu kapan kita mati. Dan kita semua pasti akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Dia sudah tidak tahu apa-apa. Apa yang terjadi dia tidak tahu apa-apa. Kenapa? Dia sedang hidup istirahat. Nah, tidak ada apa lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah tidak ada apa-apa. Kenapa? Waktu masih hidup dia masih bekerja. Dan waktu bekerja dia akan mendapat upah. Dalam Tuhan sejak sekarang ini sungguh kata Allah supaya mereka boleh beristirahat. Nah, saudara kasih tahu dia sedang istirahat. Nah, kapan dia mati? Nanti saya katakan waktu sudah kedua kali waktu trompet dibunyikan, maka semua orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan.
Dan sementara kita masih hidup, sudah Bapak Ibu, kita akan dapat diangkat. Dan hanya orang yang percaya kepada Yesus, hanya orang yang beriman kepada Yesus, maka dia akan dapat diangkat. Tapi orang yang berpindah Tuhan, yang sudah percaya kepada Yesus, dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itulah kebahagiaan kita hari ini Bapak Ibu. Mungkin kita hari ini sudah bekerja keras, kita sudah mengumpulkan segala sesuatu yang kita. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka waktu kita mati, itu bukanlah kebahagiaan, tetapi suatu apa? Ketakutan. Kenapa? Kita tidak tahu kemana kita arahkan. Kudus yang menurut perintah Allah dan iman. Yang penting apa sudah Bapak Ibu kita? Iman kepada Yesus itu yang paling penting. Masalah nanti itu urusan terakhir. Semua orang akan mati. Tapi apa yang penting bagi kita sebelum kita bertobat? Miliki iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Karena Dia satu-satunya dari surga yang terbukti apa? Untuk menebus dosa manusia. Manusia tidak bisa diselamatkan karena perbuatan baik. Kalau perbuatan baik itu orang kita, saya percaya orang kaya harus masuk surga. Kenapa? Karena mereka beramal, mereka melakukan hal yang baik. Tetapi keselamatan itu anugerah. Lewat siapa? Lewat Yesus yang sudah datang ke dunia ini. Maka kita katakan, Yesus datang ke dunia apa? Untuk menebus dosa manusia. Makanya penting apa saudara Bapak Ibu boleh iman tentang Yesus Kristus. Mutar ya, mutar aja, mutar.